Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Auralia Putri dengan NIM C2401221033. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit nih mengenai praktikum hari ini. Nah, di praktikum kali ini, di praktikum minggu keempat, kita itu masih melanjutkan mengenai materi lanjutan pada praktikum minggu ketiga. Nah, pada minggu ketiga itu kita sudah belajar tentang reproduksi yang pertama. Dan di praktikum minggu ini kita belajar tentang reproduksi yang kedua. Nah, pada bahasan reproduksi kedua ini kita mempelajari tentang namanya itu fekunditas dan diameter telur. Nah, sebelum dimulainya praktikum itu, kita dijelaskan terlebih dahulu oleh Asprak tentang apa sih itu fekunditas dan juga diameter telur. Kemudian dijelaskan juga mengenai prosedur kerja. Nah, intinya itu kita itu diajarkan tentang materi yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, di sini aku bakalan review sedikit nih materi yang udah dijelaskan dan aku dapatkan pada praktikum hari ini. Nah guys, fekunditas itu apa sih? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan itu memijah. Nah, di fekunditas tersebut ada dua macam. Yang pertama ada fekunditas nisbi dan yang kedua ada fekunditas total. Nah, fekunditas nisbi itu adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah jumlah telur keseluruhan yang dihasilkan selama dia hidup. Jadi, maksudnya dari pertama kali ikan mulai mereproduksi sampai dengan ikan tersebut mati. Nah, kemudian ada diameter telur. Nah, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, fekunditas dan diameter diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Nah, dengan mengamati fekunditas dan diameter telur ini, kita itu jadi mengerti mengenai pola pemijahan dari ikan. Nah, pola pemijahan itu ada dua, yaitu total spawner dan juga partial spawner. Nah, kemudian untuk metode fekunditas itu ada tiga macam, yaitu gravimetri, volumetri, dan juga metode gabungan. Nah, langkah kerjanya itu yang pertama-tama kita harus sudah memakai just lab tentunya. Kemudian kita siapkan gonad betina yang sudah matang. Lalu bisa kita siapkan cawan petri dan bisa pisahkan kira-kira 50 telur karena hanya 50 telur yang akan kita gunakan untuk dapat diukur diameternya. Nah, setelah itu bisa kita burai gonad tersebut di atas cawan petri yang terdapat aquades. Nah, setelah kita burai, bisa kita pipet langsung gonad tersebut dan diletakkan di atas kaca preparat. Nah, kemudian langsung tutup menggunakan cover glass. Nah, di mana di dalam kaca preparat tersebut terdapat 3 bagian yang telah diburai sebelumnya. Yang ditaruh di atas kaca preparat, yaitu bagian anterior, middle, dan posterior. Nah, kemudian bisa kita amati diameter telur sebanyak 50 butir per bagian gonad. Nah, di mana yang kita hitung itu adalah telur yang masih buah sempurna dan tidak mengalami yang namanya kecacatan. Dan yang terakhir itu kita catat ukuran diameter telurnya, yaitu ada sebanyak 50 butir per bagian yang telur yang telah kita gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.